tiga kelompok tadi, ya, tiga kelompok tadi, terlihat aspek perkembangan anak, terlihat yang paling menonjol masalah terkait aspek perkembangan apa? Apa Pak? Ustazah? Ustadz? Sosial. Ada lagi? Emosi. Oke. Ada lagi? Kognitif? Kognitif ada lah ya. Ada ya tadi yang di fase apa tadi A ya? Fase A ya. Oke. Tadi ya anak belum paham, ya belum terstimulasi, betul ya? Oke. Tapi dari tiga kelompok ini yang terlihat kesamaannya adalah aspek emosi dan sosial, betul? Mau itu yang kelompok bermain, mau itu yang usia ya fase A, ya unyu-unyunya sudah habis tapi tetap unyu gitu kan? Oke, ya kan 3 tahun tadi unyu-unyu, berarti udah 7, 6 udah unyu-unyunya udah habis kan gitu ya? Ya plus yang makin gak unyu-unyu gitu ya, fase C atau malah tambah unyu-unyu, tambah gemesin. Kalau yang unyu-unyu kan gemesin gitu kan, kalau yang fase C gemesin gitu, tapi ya sama-sama gemesin gitu ya, tapi pakai shin gitu ya. Cara Ustazah Kiroat itu pakai apa? Shin gitu ya. Iya, kalau tadi kan masih gemesin yang unyu-unyu gini-gini kan gitu ya. Iya. Jadi intinya tetap sama-sama gemesin, oke? Ya, baik yang 3 tahun maupun yang sudah mau 13 tahun. Masalah apa tadi? Emosi dan sosial. Oke, kelihatan banget ya? Sebetulnya dari zaman dulu ya, penelitian dari zaman dulu sekarang ya 2 hal itu yang sering menjadi keluhan gitu ya, yang sering dijumpai di dalam interaksi, betul? Interaksi. Dan akhirnya juga mempengaruhi komunikasi, betul ya? Karena interaksi kan nggak mungkin kita diem-dieman gitu kan nggak ya? Betul? Ketika perilaku anak muncul gitu, setidaknya kita komen nggak? Ketika komen kan udah menyampaikan pendapat nih, disauri nggak? Gitu. Akhirnya muncul komunikasi, betul? Dan masalahnya pasti di emosi gitu ya. Nah, oke. Saya review dulu ya. Sepakat? Sepakat? Ini pasti guru Kiroati ini yang lebih paham boso Arabe. Wocone piye boso Arabe? Pripun, Pak? Bahasa Arabnya ada yang tahu? Kulu Mauludin? Iya, Pak. Pak Ustadz. Kullu yuladu ala fitrah. Kullu yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi. Ya. Saya nek kon baleni yo keseleo ya. Diulangi ya. Oke. Artinya ini setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu kan artinya suci ya, betul ya? Maksudnya suci itu gimana? Bersih, belum ada dosa pahala. Kalau bahasa saya sebagai seorang ilmuwan psikologi pendidikan, memiliki banyak potensi, betul? Memiliki banyak potensi yang baik tentunya, betul? Memiliki banyak potensi dan potensi itu pasti mengarah kepada kebaikan, betul? Apakah benar atau belum? Ya insya Allah benar kan begitu ya. Karena dia memang sudah ada kontrak sama Gusti Allah ya kan. Semuanya iman, betul ya? Iman Islam, betul ya? Hanya kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia memiliki sifat dan sikap, bukan agamanya, betul ya?
memiliki sifat dan sikap seperti orang-orang Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jadi bisa jadi agamanya tetap Islam tapi sikap dan sifatnya tadi loh, ya, kematangan emosinya dan keterampilan sosial. Ya, tadi yang menarik di BKK, mana BKK? Bicara kata kasar dan kotor. Kayaknya hampir di seluruh penjuru Sabang Merauke ya. Iya, itu ya, apalagi era saat ini dengan kemajuan teknologi yang masif dan permisif ya, sehingga teknologi bisa diakses kapan saja, di mana saja. Dan seakan-akan itu menjadi kebutuhan, padahal bukan. Kalau kebutuhan Pak, handphone itu dibutuhkan untuk apa sebetulnya? Komunikasi. Apakah nonton YouTube komunikasi? Main game komunikasi? Bisa jadi ada, tapi komunikasinya bukan untuk komunikasi, betul ya? Iya. Akhirnya ngarahnya kepada hanya sekedar hiburan, malah jatuh-jatuhnya guyonan isengan, betul ya? Ya kan? Itu yang terjadi tadi kan, anak-anak iseng, guyonan tanpa batas, betul? Akhirnya bicara kasar, kotor. Ya na'udzubillah min dzalik ya, bisa jadi di tempat lain ada yang tidak hanya sekedar bicara, na'udzubillah min dzalik. Bahkan sudah sampai perilaku, betul ya? Ini sampai perilaku. Ya. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita ya, anak-anak yang soleh, soleha, kurota ayun ya, waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ya. Oke, jadi ini harus kita yakini, mereka punya banyak potensi, bahkan semua aspek perkembangan, nah ini ya, semua aspek perkembangan anak itu Allah kasih lengkap sempurna, kecuali kecuali atas izin Allah dan kesempurnaan Allah ada yang bukan berarti anak ini tidak sempurna, bukan, tapi ada yang memang memiliki ciri khusus secara klinis, paham ya? Atau memiliki keterbatasan-keterbatasan, bisa jadi dia terbatas di situ tapi punya potensi yang berlebih berkali-kali lipat di yang lain. Bisa dipahami maksud saya? Saya tadi sempat ngobrol ya sama Ustazah Putri, ada yang tuna rungu, betul ya? Iya, ada ya kelas 1 katanya, ya. Menggunakan alat bantu dengar, ya. Kami dulu juga punya murid yang begitu ya, pakai alat bantu dengar gitu ya. Tapi memang kondisi pendengarannya sudah hanya tinggal 30%, 20%, sehingga cukup mempengaruhi komunikasi ya. Akhirnya memang kemudian tidak lanjut begitu. Tapi kalau masih bagus kualitas alat bantu dengarnya dan dia bisa berkomunikasi, ya kita bisa gali potensi lain yang berlebih ya. Sensori motorik itu apa ya? Gerak tubuh ya. Tadi anak-anak di fase A itu masih membutuhkan banyak gerak tubuh. Motorik kasar tadi loh, anggota tubuh kita apa? Ada 3 ya, kepala, ya, alat gerak. Ini semua, terutama otot besar. Otot besar itu motorik kasar itu ini ya. Motorik kasar ini, otot besar, gerak tubuh. Kokoh kalau berdiri. Kalau duduk jangan sampai ada murid yang begini ya. Mohon maaf ya, saya agak sedikit sharing gitu ya. Di kasus-kasus anak-anak pondok itu banyak terjadi skoliosis. Ya, sampai di pondoknya anak saya itu di screening semua. Nah, dulu anak saya enggak mengkong tapi dia agak menjorok begini. Makanya dia ada ciri khas waktu itu disleksia ya. Dispraksia juga, tapi qadarullah karena saya latih olahraga, saya latih juga tegak, kokoh, berdiri gitu ya, sudah ikut banyak olahraga, alhamdulillah tidak ada masalah, cuman keseimbangan dan koordinasinya terkadang dia sering kepleset. Nah begitu di pondok dia sering naik turun itu kepleset. Akhirnya harus saya terapi chiropraktik gitu ya, dibenerin, dia miring, agak miring, sebelah sini miring, sebelah bawah miring, sebenarnya. Dan yang lain banyak yang lebih parah, karena yang nulisnya gini loh,
Berdirinya ada yang gini, ada yang berdirinya bungkuk, ada yang anak-anak berdiri bungkuk. Nah, itu harus kokoh, tegap. Duduknya juga nggak boleh gini. Nah, gitu. Itu mempengaruhi sekali tulang belakang. Apalagi kalau yang udah kayak kita ya, nanti syaraf kecepit segala macam. Itu ya. Jadi tuh harus tegap, rileks tapi tegak. Ternyata itu hal yang sepele tentang kekokohan. Berdiri. Oke. Kan sholat kan juga harus benar ya. Ya kan nggak boleh giniin gitu ya. Atau terlalu gini pas ini loh apa ruku ya. Pas duduk di antara dua sujud dan segala macam harus terlalu gini kan gitu ya. Itu penting sekali. Jangan disepelekan. Ya, memang betul ketika kita merancang kegiatan jangan hanya memberikan materi. Termasuk tadi kiroati. Kenapa penting? Apa pentingnya ngaji gitu kan? Nah, itu harus disampaikan. Karena ya itu kan tadi menjadi landasan ya. Apa? Prinsip nilai agama ini kan menjadi landasan, betul ya? Ini prinsip ini kenapa di bawah? Karena ini landasan dari semua aspek ini. Sehingga ketika kita mau mengajarkan motorik kasar, motorik halus, kematangan emosi, segala macam, apa yang dikehendaki Allah dengan menciptakan tubuh kita yang insya Allah sempurna, kan begitu? Jangan dirusak dengan cara berdiri yang salah, pegang handphone sambil tiduran, sambil apa ini? Itu rusak nanti mata. Yakin Bu, sekarang banyak anak-anak tuh pakai kacamata tebel-tebel. Tidak ada genetik. Saya kalau ke tempat apa itu dokter mata ya. Ternyata hanya itu, sambil tiduran mata apa lampunya redup atau malam gitu di dalam mobil yang itu gelap itu merusak. Ya. Padahal nggak ada genetik dari orang tua. Kalau ada genetik sih belum lagi faktor makanan. Ya. Sensori motorik itu penting sekali karena itu yang mempengaruhi kematangan emosi dan keterampilan sosial. Bahkan kognitif dan bahasa, perhatikan ya. Kenapa saya bahas utama? Sensori motorik. Ya, mau motorik kasar, motorik halus, plus tambah oromotor. Saya tambahin ya, oromotor. Ini daerah, apa ini, rahang, mulut. Itu yang menyebabkan anak-anak sekarang banyak yang mengalami seakan-akan keterlambatan bicara. Padahal itu bukan diagnosa, itu hanya ciri, gejala. Contoh, sakit apa Bu? Pusing, bukan sakit pusing kan? Jadi speech delay itu bukan diagnosa, dia hanya gejala. Apakah betul hanya sekedar delay karena kurang stimulasi atau malah ada gangguan disorder? Yang bukan delay lagi, disorder. Ini hanya sekedar ilmu ya, karena saya juga banyak berinteraksi dengan anak-anak di Kualifa maupun di sekolah begitu ya. Sehingga kalau betul-betul delay ya, Miss Meli ini pernah kami sering menerima waktu itu sebelum pandemi itu malahan ya, delay 6 bulan distimulasi oleh kami, selesai, lancar bicara, anaknya pinter, banyak yang pinter-pinter. Tapi kalau udah disorder beda lagi. Harus ada diagnosa yang tegak oleh para ahli, psikolog maupun dokter anak, mungkin dokter syaraf, segala macam. Nah, jadi kita tidak bisa memberi label diagnos tanpa keilmuan dan tanpa kerjasama dengan banyak pihak. Kalau ada indikasi sampaikan ke orang tua, indikasi ya, Bu Guru boleh mencatat indikasi itu. Karena sekarang tuh semuanya spesialis gitu ya. Padahal sebetulnya bukan. Oke, saya sampaikan ya, pentingnya oromotor. Kenapa? Karena makanan yang dikunyah jarang, betul? Jus, susu, bubur, lembek-lembek, betul? Saya tanya hampir semua orang tua siswa yang anaknya ada problem di bahasa, ya, reseptif dan ekspresif, apalagi yang reseptif ekspresif ya, pernah ya. Kalau cuma reseptif aja, kalau hanya ekspresif, kalau reseptif itu kan pengolahan ya, nanti saya bahas. Itu hampir semuanya jarang di keluarga punya kebiasaan makan buah, termasuk makan buah salak. Jadi terapinya kami di Kualifa itu terapi makan jagung, kerakoti jagung, wortel, salak.
Ya, beruntunglah orang-orang yang suka makan salak. Orang angel yang ngomong gitu. Iya, kalau bahasanya orang guru bahasa Inggris, pronunciation-nya itu ya sangat jelas, oke? Pelafalannya ya. Nah, kalau carane guru kiroati mangap meringis mecucune juga jelas. Ya, jadi kiroati dengan M3 ya Miss itu menjadi terapi di tempat kami juga ya. Anak-anak ABK bahkan yang autis itu malah bisa jadi lebih cepat kalau orang tuanya mau bekerja sama dibandingin anak-anak yang pinter-pinter. Ya. Ya, kami ada yang sekarang naik kelas 6 ini ya autism ya, dia udah satu kemarin kira autis sampai jilid 3 apa 4 ya. Lalu udah ketata dan orang tuanya mau bekerja sama. Karena cukup berat kalau menerima anak yang autism. Ya, kalau orang tuanya tidak mau kerjasama. Ini hanya intermezzo tambahan informasi. Oke. Kokoh, koordinasi kiri kanan nggak kaku. Ya, anak saya ada problem memang agak kaku kalau jalan. Jadi kayak agak kayak robot gitu. Jadi harusnya tuh sebesar bahu, dia agak nyerimpet gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa itu yang bikin dia gampang kepleset. Gampang kesleo. Terus keseimbangan. Oke. Kontrol, gesit, lentur. Gesit itu lincah. Kalau lentur itu dia misalnya kalau di olahraga tuh ada apa tuh roll depan, ya kan? Koprol gitu kan, cium lutut ya. Nah itu cek dulu gurunya bisa nggak gitu kan. Ustazah ini bisa nggak gitu. Saya kadang kalau pas raker itu saya cek dulu gross motornya guru-guru saya gitu. Sopo saya cek kaku-kaku gitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi fleksibilitas berpikir juga. Jelas. Apalagi kalau panjenengan tidak terbiasa olahraga. Tidak terbiasa olah rasa dan olah hati. Mungkin olah hati ngaji, sholat. Tapi itu tidak cukup dengan tantangan yang beragam zaman now. Ya, oke. Ya, jadi besok rakernya ditambahi ada olahraga ya. Ya. Cium lutut ya. Ya, koordinasi sudah ya. Kalau SD itu harus semua. Kalau SD semua. Tapi kalau PAUD dan TK sampai kontrol ada cukup. Kalau PAUD mungkin kontrol masih berat ya, Miss ya. Tapi mulai diberi ya. Ya, kalau SD harus semua sampai lentur. Karena problem solvingnya harus sampai dia kreatif ya. Kreatif kan berarti harus punya banyak beragam solusi, betul? Nggak boleh kaku. Metenteng gitu maksudnya. Gitu ya. Ya, dia harus punya flexibility thinking ya. Ya, itu dan insya Allah di usia 6 tahun itu udah muncul bagian yang mengatur itu namanya prefrontal cortex ya. Itu yang membuat isinya sih aturan, prinsip-prinsip nilai, itu juga yang membuat anak-anak kita semua bisa melakukan perencanaan, mempertimbangkan baik buruk ya. Oke, ini motorik halus. Motorik halus bukan sekedar menulis, bukan. Ya. Calistung itu boleh hanya caranya dan medianya saja. Yang perlu memperhatikan kebutuhan perkembangan anak. Jelas? Tidak ada larangan sebetulnya. Hanya cara dan media. Oke? Ya. Nah, kalau anak itu motorik kasar dan halusnya terstimulasi, maka dia bisa fokus. Bisa lebih terkontrol emosinya. Karena memang itu yang pertama kali siap distimulasi pada anak sejak lahir, betul? Pas anak lahir, apakah sudah bisa bicara? Apa yang bisa ditampakkan? Sensorinya dia melihat, betul? Menerima, kemudian merespon dengan apa? Gitu-gitu kan? Bergerak, nendang-nendang, betul? Jadi sensori motorik itu yang pertama dan utama distimulasi. Oke, makanya kalau ada PR di SD, maka guru SD terutama yang fase A ya, fase A itu harus lebih banyak kegiatan yang menstimulasi ini. Dengan konten muatan di kelas 1 dan kelas 2. Karena bisa jadi kelas 2 masih ada PR ya di motorik, betul? Betul? Ya.
Oke, saya lanjutkan kematangan emosi. Kenali, ekspresi, regulasi, itu ya. Kenali. Anak kenal nggak dia lagi senang, sedih, marah, takut, cemas. Itu harus dikenalkan. Semua fase. Nah, kalau anak yang besar, ya nanti kan masuknya di ini nanti kan masuk ke sana ya ini ya. Nanti masuk ke praktek yang komunikasi ya, bahasan yang komunikasi. Tapi mumpung ada guru PAUD ya, kenali. Dia senang. Karena jangan sampai anak itu tanpa ekspresi, betul? Miss, apa ini? Oh, kesenggol ya, maaf ya. Kesenggol. Ada anak tanpa ekspresi, betul? Kasihan. Kasihan. Kalau masih anak-anak usia PAUD masih mudah distimulasi, betul ya? Dikasih mainan yang menyenangkan, atau kita bacain buku cerita, atau kita ajak nyanyi, betul? Gerak lagu. Tapi kalau udah SD, kayak tadi, kes-kes itu, butuh apa tadi? Butuh didengarkan. Barangkali dia nggak ngenali emosinya, sehingga nggak bisa mengekspresikan, betul? Dia lagi kecewa malah, ada kan? Betul ya? Lagi sedih malah senyum-senyum, ada loh, mohon maaf ya. Kalau sudah dewasa, nanti masuknya ke masalah-masalah mental health, kesehatan mental. Tapi jangan coba-coba ngisi-ngisi kuesioner ngecek mental health ya. Karena sekarang ini banyak di internet ya, kuesioner-kuesioner, apakah kamu sehat mental gitu. Jangan sekali-sekali ngisi itu ya, karena justru itu mempengaruhi mental health panjenengan. Iya, bahkan orang dewasa yang saya tangani itu sama mahasiswa gitu, dia habis ngisi itu. Loh, ternyata aku bener nih gangguan kejiwaan. Iya, jangan self diagnose. Okay. Kalau toh iya, sepanjang satu ya, orang tersebut masih mau keluar rumah. Kemudian ngobrol sama tetangga, nyapa itu loh. Nah makanya kan silaturahim, betul ya? Oke, sedekah senyum, oke? Asal masih itu insya Allah aman, tinggal butuh diajak ngomong, oke. Gitu ya, karena kalau sudah sampai nggak mau keluar kamar, ada yang nggak mau keluar kamar, saya sampai harus dihadirkan. Saya bilang tidak mau saya. Berarti sudah berat masalahnya, betul? Saya panggilkan psikolog klinis karena saya psikolog pendidikan. Ada ranahnya sendiri. Jangan dicukui kabeh kan gitu. Ya, karena efek nularnya cepat kalau udah masalah klinis ya. Jadi saya juga harus nggak harus memberi ya boundaries ya, iya. Oke, tidak di luar ranah. Jangan sampai dokter gigi malah nangani anak pasien sakit mata kan ya salah kan gitu. Jelas ya gitu ya. Oke. Nah, saya psikolog pendidikan, saya menangani orang-orang yang masih mau diajak keluar rumah, jelas? Yang masih bisa diajak tersenyum, ngobrol gitu ya. Kalau masalah curhat ini nanti ada tekniknya sendiri ya. Oke. Keterampilan sosial. Nah, ini ya. Penting saya hanya menyampaikan tahap main sosial yang mungkin saja buat guru SD enggak penting gitu, padahal penting. Tahap main sosial yang paling tinggi yang mana kira-kira? Kerjasama. Karena keterampilan sosial itu sejatinya adalah belajar adaptasi, interaksi, komunikasi. Dan akhirnya bisa negosiasi dan kolaborasi. Betul? Selesai. Segampang itu, iya. Teorinya. Nanti prakteknya ya, dan nanti tanya jawabnya. Tapi harus ada note kalau sampai anak SD belum bisa bekerja sama. Karena tahapan main kerjasama itu sudah dicapai anak TK ya, TKB. Kalau dilihat kami kan ada kayak portofolio tahap main gitu ya.
Kalau sudah TKB semester 1 habis mid masih ada note, semua guru itu rapat. Saya dipanggil, kalau perlu orang tua nanti pemanggilan pas rapat semester 1, akhir semester 1. Karena itu PR-nya guru TK yang paling berat adalah sampai ke tahap keterampilan sosial. Karena kalau keterampilan sosialnya sampai main bekerja sama, kematangan emosi dan motoriknya insya Allah beres. Dan itulah namanya kematangan sekolah di anak SD. Oke, tenang ya, pelan-pelan. Oke, dicermati pelan-pelan. Sudah bisa sudah diendapkan dulu pelan-pelan. Susah nggak buat anak-anak TK main kerjasama? Justru sebetulnya tidak. Yang paling susah malah orang dewasanya. Wong tuane sing diajak kerjasama gitu. Betul ya? Challenge kan tadi kan gitu kan? Tadi belum sinkron gitu kan? Tadi ada yang ini loh antara rumah dan sekolah gitu kan? Mungkin bukan susah, tapi belum ketemu saja waktu dan caranya, betul ya? Oke, ya. Oke, mudah-mudahan ya kalau kita niatkan kepada Allah itu insya Allah ya, nanti akan ada banyak kemudahan dan pencerahan. Nah, kalau tadi ya, tadi apa tadi? Motorik, emosi, sosial beres, maka bahasa komunikasi dan kognitif insya Allah jauh bukan hanya beres tapi banyak manfaatnya. Artinya anak-anak pinter itu bukan sekedar yang tadi apa pinter hafal apa banyak informasi banyak banget gitu ya, tapi ada manfaatnya enggak buat orang lain? Karena tadi saya lihat yang 3 tahun tuh masih lebih senang sendiri kan gitu ya. Oke, tidak diberi kesempatan main dengan banyak teman beragam atau yang seusia, betul ya? Wes ngono ning kono isine banyak cah cilik-cilik adik-adiknya, tentunya perhatian anaknya, perhatian orang tuanya pasti berbagi, betul ya? Pasti. Saya tadi udah curiga nih, oh ya benar, ada. Riwayat anak pertama adik akeh drindil sisan kan gitu. Apa bahasa drindil? Hah? Oh gitu ya. Akeh banget gitu ya. Kalau saya jaraknya anak pertama kedua 1,5 tahun, 2 ketiga 2 tahun, 3 keempat 3 tahun. Nah, mirip ya. Tapi kan 6 tahun adiknya 3, 3 tahun adiknya 2. Insya Allah. Kalau saya ya anak yang berarti adiknya 2 itu pas anak nomor 3 lahir ya, betul ya. Anak nomor 3 lahir 2010, anak, oh ya benar ya adiknya 2, bodoh berarti ya aku ya. Anak saya yang pertama lahir 2007, anak ketiga lahir 2010, ya benar ya. Mirip ya, ya. Oke. Tapi tidak seperti itu juga, cuman kalau dulu mungkin anak saya lebih kepada ketika dia menghadapi lingkungan baru, dia agak butuh waktu, jadi ngamatin dulu gitu kan. Jadi enggak yang bikin ulah enggak. Ya, ini ya bahasa. Reseptif, ekspresif. Perhatikan ketika tadi ada case-case di anak kelas 1 harus dicek ada masalah enggak dia terhadap pemahaman simbol-simbol bahasa, ya. Kemudian mengingat mengolah informasi ya ingatan ya. Atau hanya sekedar ekspresinya aja, cara dia menyampaikan secara verbal ataupun non-verbal, tadi ekspresinya enggak ada. Karena kalau yang reseptif ini, nanti kalau di tes intelijensi itu memang IQ-nya bisa jadi di bawah 90 atau bahkan di bawah 80. Kalau masih di bawah 90 itu rata-rata bawah atau slow learner. Insya Allah masih bisa, cukup bisa lah nggak kejauhan. Tapi kalau di bawah 70 cukup berat kalau saya katakan ya untuk kelas besar seperti di sini. Tapi monggo kan saya kembalikan ke Pak. Ya, jadi kalau anak ini problem dalam
menerima dan mengolah, memahami informasi, ya berarti butuh stimulasi saja, betul, dan perhatian tadi, ya. Tapi kalau ternyata kok sampai biasanya tuh nanti masalah semakin berat di kelas 3, betul ya, pelajaran sudah semakin kompleks. Maka dari itu screeningnya di kelas 1 semester akhir, oke, semester ini ya, ini nih yang udah mau naik kelas 2, atau malah yang kelas 2 di semester 1 sudah mulai di screening, supaya nanti butuh enggak direkomended ke psikolog gitu ya, untuk diketahui intelijensinya. Karena ini berkaitan dengan reseptif, nih. Oke, lanjut ya. Nah ini kognitif. Kognitif itu sebetulnya bukan berkaitan calistung, bukan. Bukan berkaitan saja dengan pelajaran-pelajaran tertentu. Seperti matematika yang cepat menghitung, hafal perkalian begitu ya, atau hafal rumus-rumus, bukan. Oke. Tapi lebih kepada bagaimana dia memahami simbol tadi kan ya, reseptif, mengolah, nih paham apa nih, wah sudah tak jelentrehke nih loh ya, dijelentrehke banyak. Oke, pemahaman ciri fisik. Kalau pada anak PAUD, TK ini penting sekali, bahkan bisa jadi kelas 1 tadi yang masih lempar-lempar, itu dia nggak paham ciri fisik, sifat, fungsi, manfaat, cara menggunakan, jelas ya? Kembali, kalau penanganan anak itu kaitkan kenapa Allah menciptakan tangan, kan gitu ya, kenapa Allah menciptakan kaki, betul? Kenapa Allah izinkan ada teknologi yang namanya handphone, apa segala macam, apakah Allah menciptakan itu? Enggak, tapi pengetahuan dan kemampuan berpikir orang berkembang, berarti kan Allah izinkan ya otaknya berpikir, betul ya? Ada manfaatnya, cara penggunaan, manfaat dan batasan. Lah ini yang PR, kita itu belum mengajak bicara tentang batasan, betul? Ngobrol ya, jatuh-jatuhnya ngobrol. Bukan sekedar memberi instruksi. Mayoritas yang jawab di pretest tadi masih banyak memberi instruksi. Betul ya Miss? Salah ya tadi ya? Yang kecuali deh, oh ya. Oh yang salah, udah benar berarti, oh udah benar. Jadi itu memang yang tidak sebaiknya. Ya sudah benar. Deg-degan ya. Maksudnya itu yang tidak perlu dilakukan. Memberi instruksi. Hanya sesekali ketika memang itu bersifat harus diberi instruksi, jelas, tapi bukan berarti harus selalu. Ayo sholat, nah, itu kan instruksi. Sebentar lagi udah mau azan loh. Nah, misalnya ya, apa yang mau kita lakukan? Teman-teman yuk bersiap untuk sholat, kan gitu ya, betul? Saya, oke. Ya, jelas ya? Nah, pada akhirnya nanti anak bisa memecahkan masalah, oke? Jelas? Ya, ini hanya saya ini kan ya, saya beri kesimpulannya saja. Saya jelaskan begini, anak-anak yang ketika usia 0 sampai 2 dia lekat sama orang tua, sama ibunya, oke? Pasti dia akan bisa mengelola dirinya, penguasaan diri termasuk emosinya, paham? Toilet training, mandi, membersihkan apa itu, oke? Kesadaran untuk ya paham, aku nih butuh opo gitu loh. Karena dicontohkan, dilatih, bukan karena dia sudah paham. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Simbolnya belum, tapi karena lihat dan dibiasakan. Perhatikan ya, pentingnya keteladanan dan kebiasaan, pembiasaan. Sejak PAUD ini ngurusinya cuman begitu aja. Kalau sebuah ilmu, pengetahuan apapun mau diberikan ya dengan keteladanan dan pembiasaan. Bukan karena sekedar instruksi diajari kon ngapal ketok. Paham ya? Ngaji, misalnya sholat, itu kan karena dibiasakan, betul? Bukan ayo sholat ada berapa, sebutkan sholat, kan enggak boh. Diajak sholat kan, betul? Itu. Kalau dia belum sepenuhnya sholat ya enggak apa-apa kan, belum ada dosa pahala kok, betul? Kecuali tarbiyahnya
usia 7 tahun, beda lagi kan pendidikannya di 7 tahun, pembiasaannya ya sejak kecil. Udah mau sholat dulu ya dek, saya sama bayi saya ya, kakak sini ya, nah, bunda sholat sini ya, lihat bunda sholat ya, bayi loh, mudeng nggak? Mudeng nggak? Bisa mudeng. Dari apa? Gesture, mimik, betul? Oh terus sholat, oh gitu kan? Dari mana paham sholat kalau nggak pernah diucapkan sholat? Oh sholat, terus bunda kok berubah ya? Nih loh pakai mukena dek, ini namanya mukena, betul? Terbentuk nggak konsepnya? Oh mukena, oh jadinya begitu, betul? Tapi belum sepenuhnya paham, jelas itu maksud. Kita tuh kan menganggap bayi nggak ngerti apa-apa, betul? Ya malah nggak ngerti apa-apa, kui dikasih pengertian gitu loh, betul ya? Diajak ngomong, oh jadi geletak kayak kaya barang gitu. Ya, kalau mau ngutang ya boleh lah, nang neng nong neng nang neng nang negong, tapi kan ya ono maknane misalnya sholatullah gitu loh. Ya, jadi ayah saya dulu ngajarinya begitu, kalau gendong itu ya karo disolawati gitu loh. Orang cuman cup 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 cup. Apa maknanya kan gitu. Betul? Ya, itu penting sekali. Supaya nanti di TK, SD sudah muncul banyak ide. Enggak nangisan. Raiso nangis, wedi nangis, nesu nangis. Ono sing bejejek, ada yang bejejek, tahu bejejek? Jadi patung. Nunggu mencucu. Ada yang begitu? Ada. Bukan gurunya, anaknya. Muridnya maksudnya. Oke. Oke. Karena banyak ide. Aku bisa. Salah. Apa ya gitu. Betul? Bukan itu. Lalu apa gitu ya. Itu kalau punya banyak ide, betul? Apa sih aku belum tahu, betul ya? Kalau nggak tahu, kalau dia udah gini tuh salah. Ada gitu ya, ngambek. Oh salah sih, oh ini malah protes gitu. Ya mungkin dia punya banyak ide, tapi terus protes. Ada yang modelnya begitu. Ya, apa-apa masih playgroup TK itu lagi TK SD pertama ya, itu masih banyak mempelajari ini ya, rasa ingin tahu tinggi. Cuman tadi kok ada yang coba-coba itu di SMP ya, SD ya, kelas 6 ya tadi ya. Coba-coba, mesti kalau coba-coba itu memang lebih ke masih ini inisiatif itu ya. Kalau yang SD kelas 6, 5, 6 itu lebih kepada tadi, dia sedang ingin membuktikan apakah pengetahuanku, pengalamanku gitu kan, diriku ini betul-betul diakui, dihargai oleh orang lain. Ya. Self concept, self esteem. Kalau self konsepnya beres, dia punya banyak beragam potensi yang bisa dia kembangkan, dia nggak akan butuh pengakuan terlalu banyak dari luar. Sama kembali lagi, inisiatif dan ide, ya. Gagal, mencoba lagi. Nah, sudah SD, idenya dijadikan jadi karya. Paham ya? Karya itu bukan berarti terus bikin sesuatu saja, bukan gitu loh. Problem solving juga karya, betul ya, menyelesaikan masalah gitu loh maksudnya. Oke. Paham ya? Dia peduli membantu, itu paham ya? Jadi dia punya perasaan bahwa aku tuh punya banyak ide, perasaan yang mampu. Industri itu lebih kepada aku mampu mewujudkan ideku, aku punya banyak ide kok. Nah, kalau tidak berhasil, maka muncul inferiority, tidak mampu. Dan itu bisa jadi yang case-case. Sehingga dia butuh pengakuan dari sosmed, betul? Dari teman-teman di game online yang mabar bareng-bareng itu loh. Karena di situ dia merasa dia mampu, dia dihargai, betul? Bukan sekedar hanya perhatian sebetulnya. Karena tidak dihargai, kamu tuh punya kok potensi gitu. Fitrah tadi loh, aku punya. Coba, tapi aku selalu gagal. Coba, yuk kita pikirkan lagi. Nah itu nanti keterampilan komunikasi yang empatik. Oke. Nah, kalau ini kan tahapan ya, dari mulai bermain dengan tubuh, mainan. Makanya tadi anggota tubuh itu, kenapa itu cocok sekali di playgroup TK? Karena memang dia
mengenal diri dan lingkungannya, cara belajarnya dengan mengenali tubuh dan benda-benda di sekelilingnya. Paham? Bahasanya di sini mainan. Oke? Kalau ada air ditumpahin gitu kan, ya apa-apa ditumpahin, itu anak-anak usia ini. Papa dilempar, oke? Termasuk iseng tuh anak usia ini gitu ya. Tapi jangan gitu, kamu kalau iseng berarti kayak anak-anak usia 2 jangan gitu ya. Kata Bu Vivi gitu ya, bukan ya. Berarti dia masih ada PR, ada kebutuhan bahwa dia kurang terstimulasi di sensori motoriknya. Nah, ini mulai bermain. Ini yang banyak kurang pada anak-anak zaman now, bermain bersama orang tua, betul? Berkegiatan bersama orang tua, tidak hanya bermain, sholat, wudhu, makan bersama, betul? Monoton kegiatannya hanya cuman PR, ulangan gitu kan, ngerjain PR, tugas, belajar buat ulangan, apa sekarang namanya, assessment, betul? Formatif, sumatif, betul? ANBK gitu ya. Oke, kalau toh dia mau refreshing, yang ada di pikirannya adalah healing, jalan-jalan, betul? Padahal setiap hari hampir nggak pernah bermain, berkegiatan sama orang tua, betul? Nggak usah jauh-jauh ngetek kayak duit, betul ya? Apalagi kalau banyak cuti bersama. Healing terus kan gitu. Padahal di rumah aja masak bareng, betul? Nyuci bareng. Kalau punya hewan peliharaan kucing, ikan itu kegiatan bermain, berkegiatan bersama orang tua jauh lebih powerful. Mengasah apa tadi, motorik kasar halus, betul nggak? Bersih. Ini motorik halus nggak? Nggak pakai mesin cuci loh. Peres, betul? Terus dimasukkan ke hanger, cantol ke, betul nggak? Ada motorik kasarnya malahan, ya nggak? Kasih PR itu ke orang tua, terutama untuk yang siswa fase A dan ke bawah. Jelas ya? Jadi rekomendasi di rapotnya itu. Banyak kegiatan bersama orang tua. Kegiatan yang rutin sama tidak rutin. Paham ya, kegiatan rutin? Oke. Kerja dan karya.